pendengar Asrama On Podcast dimanapun kalian berada, baik yang di rumah, di asrama, atau lagi di luar nih. Wah, semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat ya teman-teman. Pertama-tama, aku mau ngenalin diri dulu nih. Hai semuanya, kenalin, aku Hafsah Nurul Anafi, biasanya dipanggil Hafsah, dari jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota 2019, yang bakal jadi moderator podcast kali ini. Nah, di episode 3 ini, topiknya bakal menarik banget nih teman-teman, yaitu tentang renungan, introspeksi, dan manajemen diri, serta optimasi potensi yang bakal dibawain sama mahasiswa kita yang keren banget nih. Ada Sherina Fitri dari FMIPA 2020. Hey, Sherin udah bergabung dengan kita juga nih di sini. Halo Sherin, gimana nih kabarnya? Halo Kak, Alhamdulillah aku baik-baik aja. Alhamdulillah, mantap share. Oke deh, mungkin pendengar di sini udah pada kepo nih, gimana kita bakal ngebawain apa aja. Yaudah kalau gitu langsung aja ya share. Pertama-tama kita bakal ngulik nih tentang perjalanan Sherin selama kuliah di ITB ini. Nah, share apa aja sih harapan, tujuan, sama tantangan kamu selama menjalani kuliah di ITB ini? Kalau dari harapan sama tujuan itu pas awal masuk nih ya biasalah kayak maba yang masih berambisi gitu, yang masih belum tahu apa-apa. Jadi harapan sama tujuannya tuh kayak pengen IP-nya 4, pengen cum laude, lulus tepat waktu. Terus waktu itu tuh lagi zamannya pengenalan jurusan gitu kan, terus ada program fast track. Nah, tertarik juga atau enggak ikutan beasiswa S2 di luar negeri. Ya biasalah ya, itu namanya maba yang masih bersemangat gitu. Terus kalau harapan di kepanitiaannya juga ingin aktif di berbagai kepanitiaan gitu. Terus kalau dari tantangannya, kan kuliah online gini tuh banyak banget ya tantangannya, soalnya kayak beda aja sama yang offline. Yang pertama tuh dari koneksi. Di rumah aku tuh kayak koneksinya tuh kadang lancar, kadang enggak. Tapi lebih seringnya lancar sih, tapi sekalinya ngadat ya udah ngadat aja gitu loh Kak. Jadi susah juga kalau lagi kelas tiba-tiba lagi nggak lancar. Itu kan dari yang eksternalnya. Kalau dari internalnya tantangannya itu mood aku sendiri gitu loh Kak. Soalnya aku ini moodian banget. Kayak misalnya hari ini aku bisa ambis banget, tapi besoknya kalau aku males ya udah males banget gitu. Oke, nah mungkin tantangan yang tadi Sherin alamin itu juga sebagian besar dialami sama mahasiswa ITB lainnya ya, karena emang umum banget sih dijumpai di kuliah online kayak gini. Nah, tapi ini share dari tantangan yang tadi udah kamu sebutin tuh, sejauh apa sih tujuan atau harapan yang berhasil dicapai meskipun ada tantangannya kayak tadi? Kalau dibilang nggak berhasil sih enggak, tapi kalau dibilang berhasil juga belum semuanya berhasil. Contohnya nih ya, yang menurut aku berhasil, aku sampai sekarang bisa aktif di berbagai kepanitiaan. Terus kalau yang kurangnya itu ya di akademik tadi, itu kan aku targetnya dulu IP 4 atau enggak IP-nya bagus. Nah, buat semester kemarin IP aku nggak 4 tapi alhamdulillah cukup memuaskan. Kalau dihitung-hitung sih kira-kira kepuasannya 7/10 gitu loh Kak. Soalnya aku juga ngerasa nggak maksimal gitu. Iya sih Sherin, emang butuh penyesuaian gitu ya buat menyeimbangkan antara yang akademik dan non-akademiknya juga. Oke. Nah, terus dari tujuan kamu yang belum tercapai, kira-kira menurut Sherin sendiri tuh apa ya penyebabnya? Penyebabnya itu ya aku kurang manajemen waktu gitu. Soalnya salahnya aku tuh aktif di akademik juga, terus kepanitiaan tuh aku sekarang ikut 2 kepanitiaan gitu kan. Terus kayak aku tuh chaos banget gitu dan manajemen waktu aku kurang. Mungkin sekarang aku harus memperbaiki si manajemen waktu itu. Terus kesalahan yang kedua dari diri aku sendiri, yang pertama yaitu mood. Jadi aku belajarnya tuh bukannya tetap belajar gitu, tapi ngikutin mood aku. Dan iya kalau moodnya bagus terus gitu Kak, kan nggak ada yang tahu ya moodnya. Terus sama pas kelas tuh aku kadang suka tidur atau ke-distract gitu loh sama main HP atau apapun itulah. Oh iya. Itu juga emang relate juga sih ya sama kondisi kita yang sekarang. Nah, kalau dari Sherin sendiri, melihat penyebab-penyebab itu tuh, kira-kira solusi dan perbaikan yang bakal dilakuin buat kedepannya kayak gimana, Sher?
Kalau yang pertama sih pastinya bikin jadwal gitu ya Kak, biar lebih terencana. Maksudnya kita tahu hari ini kita harus ngapain aja, kita tahu tugas itu deadline-nya kapan. Jadi kita tuh nggak apa itu namanya, nggak chaos banget di akhir gitu. Terus yang kedua, jangan tidur pas kelas, perhatiin dosen, nyatet kayak atau apa kayak, soalnya itu ngebantu banget gitu loh. Soalnya kalau sekalinya los pas kuliah, kita kan susah buat ngejar materinya dan itu buang-buang waktu juga. Terus yang terakhir itu menurut aku yang paling Betul. penting, kalau misalnya kita udah nggak mood atau kita udah nggak semangat buat ngejar impian kita tuh ingat ke tujuan kita pas awal, kita tuh mau apa di sini. Misalnya aku pengen cum laude, terus pengen bahagiain orang tua gitu. Jadi kita ada semangat lagi buat ngejar si tujuan itu. Oke, mantep banget sih sharing. Jadi emang penting banget ya buat yang namanya nge-planning dari awal biar di tengah-tengah nggak chaos. Sama kalau misalkan udah kerasa nih chaosnya, perlu juga buat ingat-ingat tujuan di awal tadi. Oke, share. Nah, tadi kita kan udah ngulik nih tentang kehidupan Sherin selama di ITB. Nah, terus selanjutnya kita bakal ngulik nih tentang manajemen diri dan optimasi potensi yang udah dilakukan sama Sherin selama kuliah di ITB ini. Oke, share. Apa sih potensi yang Sherin miliki dan dari potensi itu tuh apa aja yang bisa membantu kamu dalam merealisasikan langkah-langkah buat mencapai tujuan yang mungkin tadi belum tercapai gitu, Share? Kalau menurut aku, potensi diri aku yang bisa bikin aku survive sampai di sini tuh percaya diri sama mudah adaptasi. Karena apalagi zamannya online kayak gini, perlu banget nggak sih Kak buat percaya diri gitu loh. Jadi nggak malu buat ngomong sama orang lain dan gampang berbaur. Soalnya kan susah banget ya nyari temen tuh. Dan untuk mencapai tujuan aku yang tadi tuh aku emang harus percaya diri sama mudah adaptasi. Nggak bisa gitu kalau aku malu-malu, diem sendirian nggak bisa. Iya, benar-benar. Kalau dari Sherin sendiri, cara ngatasinnya gimana? Biar percaya dirinya tuh mengalahkan insecure gitu. Oh, kalau kayak gitu tuh sebenarnya kita nggak harus insecure, Kak. Soalnya semua orang tuh udah punya potensi masing-masing. Kita jangan terpaku sama potensi milik orang lain. Misalnya nih ya, aku percaya diri, tapi aku tuh ceroboh. Terus misalnya ada orang yang insecure sama aku karena dia pemalu. Padahal dia gak tahu aku ceroboh dan dia itu teliti gitu. Jadi dia tuh harusnya percaya aja sama kemampuan dia. Dia kembangin potensi dia, maksimalin potensi dia. Gak usah ngeliat ke potensi orang lain gitu. Jadi gak usah ada insecure-insecurean, Kak. Terus mau ngasih tips juga buat yang malu-malu atau yang individualis gitu, kalian tuh bisa coba mulai interaksi, karena interaksi sama orang lain tuh nggak semenyeramkan yang kalian pikirin gitu loh. Ya nggak harus ikut kepanitiaan atau aktif di berbagai bidang, tapi kayak kalian tuh ikut JB-JB aja gitu di fakultas sendiri. Kalau nggak berani di grup angkatan ya di grup kelas aja gitu loh. Jadi biar punya temen juga, dan itu tuh penting banget kalau buat aku kalau misalnya punya temen gitu tuh. Wah, mantap banget sih Sherin tipsnya. Semoga bisa diterapin ya sama teman-teman pendengar mungkin yang masih ngerasa malu-malu buat mulai interaksi saat itu. Jadi bisa dimulai dari hal kecil dulu ya. Iya, betul banget, Kak. Oke, mantap. Terus Sher, aku masih ada pertanyaan lagi nih. Selain potensi yang tadi udah dijelasin sama Sherin, nah kira-kira manajemen diri Sherin itu udah cukup baik belum sih dalam membantu kamu mencapai tujuan berkuliah di ITB ini? Kalau menurut aku sendiri, jujur sih manajemen diri aku tuh belum cukup baik ya, karena masih suka keos-keos gitu. Tapi aku mau nyoba ngasih beberapa tips nih, Kak. Boleh. Apa tuh? Jadi tips yang pertama itu kita bikin jadwal kegiatan yang kita lakuin tiap hari. Gak mesti harus ada jamnya, misalnya jam 7 sampai jam 8 ngerjain tugas fisika. Gak usah gitu, tapi misalnya hari Senin kita nyicil laprak, kita bikin tugas pendahuluan. Terus kita tuh harus komitmen dengan jadwal yang kita buat, kita laksanain itu. Nah, kalau misalnya kita udah ngikutin jadwal gitu ya, kita tuh nggak apa-apa ada me time buat self reward kita, kayak nonton drama, main game gitulah. Pokoknya jangan sampai terpaku sama kesibukan kuliah juga, karena diri kita tuh emang butuh me time gitu. Terus yang kedua itu harus seimbangin akademik sama kepanitiaan, karena dua hal itu menurut aku penting banget Kak di perkuliahan ini. Ya penting karena akademik itu kalau kita mau kerja atau kita mau lanjut S2 kan pasti akademik yang dinilai pertama. Terus kalau buat kepanitiaan, kita bisa belajar skill-skill baru, kayak misalnya aku ikut
panitia acara di suatu kepanitiaan gitu. Nah, di situ tuh kita dituntut untuk brainstorming acara yang wow, dan secara gak sadar skill kreativitas aku tuh berkembang gitu. Terus dari situ juga kita bisa dapat relasi yang bisa berbagi pengalaman, berbagi cerita, dan siapa tuh nanti nolongin kita pas di dunia kerja. Terus kalau udah dapat manfaatnya gitu, kita harus ngejaga, misalnya kita harus ngejaga ilmu-ilmu yang kita dapat di akademik, dan kita harus menjaga hubungan baik kita dengan relasi yang kita dapat di kepanitiaan. Soalnya sayang aja gitu kan Kak, kalau misalnya kita udah chaos akademik, chaos kepanitiaan, tapi kita nggak dapat apa-apa gitu. Terus yang terakhir, sesuaikan kesibukan kita sama kemampuan diri. Kamu jangan ikut-ikutan panit gara-gara teman kamu gitu, tapi kamu yang paling tahu diri kamu sendiri sanggup atau enggak. Jangan sampai chaos di belakangan gitu loh Kak, gara-gara aku pengen ikutan panit 5, soalnya ngejar gengsi, jangan kayak gitu. Jadi sesuaiin aja sama kemampuan diri kamu sendiri. Kalau misalnya tahun ini nggak bisa ikut kepanitiaan, bisa kan nambah relasi tuh pas nanti udah di jurusan, ikut himpunan atau kepanitiaan kan masih banyak gitu sih Kak kalau dari aku. Oke, keren banget sih sharing tadi tips-tipsnya. Kalau dari yang aku tangkap juga emang kegiatan akademik ini justru menunjang gitu, bisa menunjang kita termasuk dalam pola pikirnya nanti yang bakal berguna juga di kegiatan akademik, bahkan sampai kerja juga. Yang tadi katanya Sherin ada relasi itu. Oke, share. Wah, mantap banget sih tadi sharing-sharingnya. Mungkin kalau aku boleh sum up nih dari yang awal sampai yang barusan banget, itu simpulannya bahwa dalam menjalani perkuliahan di ITB ini, Sherin punya tujuan yang besar banget nih. Tadi ada cum laude, lulus tepat waktu, terus juga kalau berkesempatan semoga bisa S2 di luar negeri. Nah, dengan tujuan yang besar itu, dalam perjalanannya nggak sedikit nih tantangan yang ditemui Sherin. Salah satunya waktu kuliah online gini mungkin juga dirasakan sama teman-teman semua ya, kendala sinyal dan lain sebagainya. Nah, disinilah pentingnya renungan dan introspeksi diri teman-teman. Selain itu, kita juga bisa memahami nih pentingnya menyeimbangkan kegiatan akademik dan non-akademik melalui manajemen diri. Mungkin tips-tips dari Sherin tadi boleh banget dipakai nih teman-teman. Nah, itu semua dapat tercapai dengan optimal kalau diiringi sama optimasi potensi juga tentunya. Oke, nah nggak kerasa nih. Sekarang kita udah di penghujung episode nih teman-teman. Ya, itu sad to say goodbye sih. Ya, tapi semoga apa yang disampaikan dalam podcast episode 3 kali ini bisa bermanfaat nih bagi teman-teman semua. Nah, aku juga mau ngucapin terima kasih banyak nih buat Sherin atas sharing-sharingnya kali ini. Meskipun belum genap setahun kuliah di ITB ya Sherin, masih 1 semester lebih berapa bulan, Sher? Kurang lebih 1,5 bulan sih Kak. Nah, iya. Meskipun masih sebentar nih kuliah di ITB, tapi Sherin udah dapet insight yang banyak banget dan udah dibagikan ke kita semua nih tadi. Semoga kedepannya Sherin juga bisa terus menginspirasi ya teman-teman. Oke, akhir kata dari aku, Hafsah sebagai moderator episode kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di episode berikutnya dan jangan lupa dengarkan Asrama On Podcast episode-episode yang lainnya. Sampai jumpa.